Kalian tentu tidak asing dengan pohon bambu. Konon, menurut kepercayaan yang beredar, pohon bambu diyakini dijadikan salah satu rumah bagi makhluk gaib. Tampilannya yang tinggi menjulang serta bergerombol tentu akan terlihat agak menyeramkan. Konon, sosok hantu berupa kuntilanak dan sosok genderuwo sering bersemayam di pohon ini. Rumahku berada di daerah pedesaan, serta kebetulan banyak pohon bambu yang lebat di sekitar rumahku tersebut, baik di depan, di samping, hampir dikelilingi oleh kebun-kebun bambu yang cukup lebat. Dan tentunya kebun bambu tersebut memiliki beberapa cerita mistis tersendiri. Ini adalah kisah yang masih menempel dan membekas di pikiranku hingga sekarang. Saat itu, aku masih duduk di kelas 3 SD. Kejadian malam itu terjadi ketika lampu depan dan samping luar rumahku sedang konslet dan mati. Sehingga malam itu keadaan di sekitar luar rumahku gelap gulita. Hanya ada penerangan lampu dari dalam rumah yang keluar melalui lubang ventilasi serta pintu dan jendela yang masih dibiarkan terbuka. Jam dinding menunjukkan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu, bapakku sedang menjemput kakak perempuanku, sebut saja Mbak Wulan, dari ekskul di sekolahnya. Ibuku sedang memasak nasi goreng telur ceplok mata sapi kesukaanku. Serta aku berada di ruang tamu sedang asik menggunting pola-pola kertas sambil menunggu nasi gorengnya matang. Aku menunggu di ruang tamu tersebut sendirian, dan sendirian dengan pintu rumah dan jendela yang masih dibuka lebar. Masih kuingat dengan sangat jelas bahwa malam itu sangat sunyi dan sepi. Hanya terdengar suara jangkrik yang selanjutnya berganti menjadi suara burung hantu yang diikuti suara gesekan pohon bambu akibat hembusan angin yang menjadi temanku di ruang tamu malam itu. Di tengah-tengah asik memotong pola-pola kertas tersebut, aku mendengar derap langkah kaki seperti langkah kaki seseorang yang berlari menaiki anak tangga rumahku. Kulihat dan kupandangi pintu masuk rumah yang kebetulan masih sengaja dibuka lebar. Kupandangi pintu tersebut untuk mengetahui siapa tamu yang hendak masuk ke rumahku tersebut. Awalnya kupikir tamu tersebut adalah teman seumuran kakakku dan sekaligus saudara sepupu kami, sebut saja Mbak Mawar. Mbak Mawar sering datang ke rumah kami untuk sekedar main atau ngobrol dengan Mbak Wulan. Setiap kali Mbak Mawar datang ke rumah kami, selalu memberikan tanda-tanda yang jelas seperti berlari ketika menaiki anak tangga rumah kami hingga menimbulkan suara derap kaki yang cukup keras. Langkah kaki yang kudengar malam itu seperti derap kaki ketika Mbak Mawar datang, maka kupikir tamu tersebut adalah Mbak Mawar yang datang. Mbak Mawar, Mbak Wulan belum pulang. Sosok tersebut terlihat hitam legam, walaupun lampu di dalam rumah kami menyala dan memancar hingga keluar rumah dari pintu. Sosok hitam tersebut tetap tidak terlihat warna wajah ataupun warna bajunya, hanya tampak hitam legam, rambut keriting panjang, berperawakan tinggi besar, lebih tinggi dari pintu masuk rumah kami walaupun dia masih berada di anak tangga. Saat kulihat, sosok hitam legam dan tinggi besar tersebut menatap tajam ke arahku, kedua matanya besar, pupil matanya seakan bersinar berwarna coklat kehitaman dengan garis merah di bawah matanya. Le, nasi gorengnya udah mateng, suara ibuku yang tiba-tiba memanggilku. Dengan tatapan matanya yang tajam serta tidak berkedip tersebut, sosok itu terus melihat ke arahku, diam tanpa berkata apapun.
Lalu sosok tersebut perlahan-lahan menghilang di gelapnya malam yang diikuti suara gesekan pohon bambu dan burung hantu yang memekikkan telinga. Le, ditembali kok boten nyauri to. Iki loh nasi gorengnya wis mateng, ndang maem. Delok apa awakmu? Ne jopo apa? Mau ono uwong, tapi ini wis ora ono. Ibuku melihat ke arah luar. Ora ono sapa-sapa. Wis cepet dimaem, keburu nggak enak le. Nggih Bu. Semoga kejadian tersebut tidak pernah dan tidak akan pernah terjadi kepada kalian. Jika kalian yang mengalami kejadian tersebut, hal apa yang akan kalian lakukan?